Allah. Bismillah, Masya Allah, Bismillahi Masya Allah, ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala imamil mujahidin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa'dallahi haqqan fala tagurrannakumul hayatid dunya wala yagurrannakum billahil garur. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wa ja'at sakratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus dan jamaah Masjid Nurul Ihsan Tumadia, ibu-ibu BKMT, para tetangga, sanak kerabat yang jauh maupun yang dekat, dan saya tak bisa sebut nama gelar masing-masing, tapi semua yang hadir di sini adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Muhammad Aziz, semoga dapat mengambil ibrah, meraih hikmah bahwa dunia ini adalah sekedar tempat transit. Yehe linoi merupakan ujian laudi di zamanna. Ini akan berlalu, masa berganti. Maka oleh karenanya, kalau kita paham sekarang kita hidup, maka yakinlah suatu saat kita pasti akan mati. Di namun di mapasang itu engka makunrai engka urane. Jadi kalau ada yang takut mati, jangan hidup. Itu jawabannya. Sehingga kita diingatkan bahwa an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida kumatin rokit itu kokit makburu. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Yaitu pungal Allah Ta'ala pamatiwi. Iro yasennar fatawi, manusia diwafatkan oleh Allah. Allah yang memegang, menggenggam saat matinya itu ruh. Wallati lam tamut fi manamiha, dan juga tidak mematikan orang yang lagi dalam keadaan tertidur. Padahal mesuiro yana perlu disapa ihe waktu tak mulai jadi baru kita lahir itu kita menangis semua. Dek gaga tau dek nama teri maka dami bantui Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna masalal mu'mini fid dunya kama salil janini fi batni ummihi. Sesungguhnya kata Rasulullah, perumpamaan orang yang beriman itu di dalam dunia seumpama anak bayi yang terlahir
yang berada di dalam rahim ibunya. Idza kharaja, kalau dia sudah keluar, maka makhrajihi, menangis. Yaitu anak loloy mak terima nih. Ini banyak jawaban karena versi yang berbeda-beda. Hatta idza ra'at dau'a wa wudi'ah, sampai dia melihat cahaya, wa wudi'ah, dan diletakkan. Lam yuhibbu ayyarji'a ila makanihi, na tuna elok maktama si payiman diondrongan na mamulang. Jadi yang namanya bayi ketika keluar dia terlahir, dia menangis. Tapi ketika dia melihat cahaya dan diletakkan, maka dia sudah tak mau balik kembali ke tempat semula. Maka sekarang timbul pertanyaan, cahaya apa yang dimaksudkan? Cahaya apa yang dimaksudkan? Inilah nur. Yana tu anak loloe na disunakak ki untuk bangi kamai nako urane. Ingat di bahasa Inggris. Siapa tahu ada yang tidak ngerti. Jadi itu anak bayi, kata Rasulullah, barang siapa yang dianugerahkan oleh Allah putra, fa'azzana fi udunihi yumna wa aqama fi udunihi yusra, lam tadurrahu ummusibyan, azankan telinga kanan, qamatkan telinga kiri, supaya tidak diganggu oleh ummusibyan. Ketika tu cinta bapak bilik-bilik ditelak ummusibyan, jadi raku engka aseng pasti engka punang aseng ngewe, maka tu pun Allah Ta'ala dia tu sumpah tapi dia naiseng itigay pun Allah Ta'ala. Banyak itu bersyahadat tetapi mempercayai saja tapi tidak menyaksikan, padahal dikatakan di situ asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi. Bukan di situ aku beriman, aku bersaksi. Kalau bersaksi berarti itu kata kerja, menyaksikan. Kalau kau tidak menyaksikan lalu berkata asyhadu, berarti nak kenapa saleng, artinya saksi palsu. Itu menurut ilmu makrifat. Jadi yang kedua syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Wa'du wa'di mani manikah, tubuh hati nyawa rahasia. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tanah, air, angin, api, napas, anpas, tanapas, nupus. Abu Bakar, Utsman, Ali, apa lagi? Banyak sekali 4 itu. Termasuk rukunnya orang kalau berwudu. Pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4. Bahkan ketika azan berkumandang, dengarkan baik-baik Allahu Akbar 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali. Nanti meninggal dunia kita berdiri, tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada duduk, berdiri saja, takbirnya 4 kali. Jadi kalau ada nama, pasti ada yang punya nama. Man abadal asma dunal makna bahwa kafir. Barang siapa yang menyembah nama tanpa mengetahui siapa sang pemilik nama, kafir. Bayaran. Tapi jarang ini disampaikan di kemukaan. Makurang kecuali orang-orang yang bermusyrik makan re guru nya anrong gurunna
Makanya ini yang ngajar satinja begini. Banyak kan orang satinja saja tidak tahu. Sama aja anak-anak. Coba itu anak-anak itu satinja begitu tonje dia air sabun. Guru saya, berapa guru saya? Satu contoh saya kasih. Andre Guru Taki Haji Mursalin Saleh itu seperti ayah saya sendiri. Akan asem niga tahu mas satinja ripurana mas satinja na lepoi jari na nasa satinja na. Ini di YouTube saya, ini di YouTube. Saya ceramah itu berapa lama dipotong. Kenapa? Ternyata dari para ini muhibbin, para ahlul kasyaf, para ahli hikmah itu menyatakan rahasia Nabi Tat. Saya buka sekarang di sini. Coba. Kalau lepo jaringmu berarti masih kotor kok. Masih kotor kok. Makanya ada orang, maaf, tabe. Ada orang kelihatan umurnya sudah tua, tetapi wajahnya tidak terlalu tua. Tapi ada orang umurnya masih muda, sudah kelihatan tua sebelum waktunya. Jangan makan dasar tinjai. Itu saja beras. Kalau mau masak, bukan masak nasi. Mega tu salat makuk. Nah, masak ko nasi, aga melumay buburu. Masak beras yang mau dimasak. Di situ ada rahasia juga ibu-ibu kalau mau melembutkan hati anak-anak atau suami. Jadi kalau suami tak koro-koro ang panoko kengi Raja Noko, ia tukang 4 kali juga itu dicuci. Dicuci juga harus paham dan mengerti. Kenapa? Banyak yang tidak tahu bahwa tangan yang dipakai cuma satu. Coba, sedangkan beras saja ada kaifiat. Makanya ada kitab Kifayatul Akhyar. Belum bisa tinjaknya kita ini. Belum pi salat. Belum pi bahas syahadat. Belum pi bahas salawat. Belum pi bahas seke. Belum pi bahas umrah. Tapi ibu-ibu cuci beras berapa tangan? Rata-rata itu 2. Kalau orang paham pasti 1. Lalu tahu ya, ke kiri arahnya bukan ke kanan. Baru tidak diperhadapkan dengan kemaluan. Maaf tabe-tabe. Anu parru dan lekang. Makanya orang yang paham pasti menutup lalu ke kanan. Coba. Gini belum pakai bahasa anu. Masih beras kita bicarakan, belum ikan. Belum daging. Coba. Nah, banyak tidak mengerti. Mapacok lagi, ada yang begini, ada yang begini, yang mana benar? Kalau orang paham pasti tahu. Jadi di situ ada rahasia. Kalau keempat kalinya mas sedus senuan nih akan asa Andre Gurupta, Profesor Doktor Kiai Haji Giga Denre Gurupta Farid. Saya mau tes Ji, nanti tidak ditahu namanya. Profesor Doktor Kiai Haji Farid Wajdi Mangkoso. Ada dia sesenu-senuang tapaul nak ko bahasa Arabna, syarat-syarat nak kana Mangkasar naka. Mana dalilnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaul. Maka di sini diambil pemaknaan ketika keempat kalinya dicuci itu beras, kita syaratkan puang. Makko batena iyehe berede mancaninandre puang papadai atin nalakai kulo dia. Bagaimana kerasnya itu beras kalau sudah dimasak pasti lembut. Makanya ada kalimat wal yatalattaf. Ini juga bisa dipakai pada waktu menemukan mayat yang matojo. Tidak semua itu melemah. Makanya bahasa Makassar itu juga hebat itu.
ada dibilang delukmu, tidak ada dibilang dengkak doro. Karena satu tanda, ada anak murid saya bertanya kepada saya, Pak Ustadz, agatan randa ya roya sengebi husnil khatimah. Maka dekat canda secara umum adalah malemawi wal yatalattaf. Kalau ada kak doro, ada yang matojo, laisa min husnil khatimah. Iya, Pak matedde, nagkode na matedde berarti relasi karelangi. Radiatan mardi. Itu makanya ada dibilang daing lumu, tidak ada daing kador. Senu-senu mana ro? Jadi ibu-ibu kalau mau kasih begitu suami tak, bukan mau ditundukkan suami, tidak. Salah kalau kita patunru kayu stas dia namuti harangi doraka gitu mati. Makanya banyak orang salah-salah. Dia ambil teh poci, baru dia campur masuk ke kopinya atau susunya, tehnya, bapaknya na panasarakan nih sendu-sendu corona pada toy poci teh poci edi macet di poci ku macet tu dia ada baraka kabanakang patamek 10 tahun teh poci mat terunan jadi namu tak panat panjat teh poci bukan teh poci. Ada lebih parah, ambil darah mens. Parah ini. Makanya itu gadis-gadis kalau mensku, ya itu dibersihkan darah, baca salawat hidup. Allahumma salli ala Muhammad. Angka salawat mati, angka salawat tu. Begitu paparan guru saya Andre Guru Take Haji Muhammad Nur, yang kemudian diambil oleh abahnya Kiai Muda Maros. Sebenarnya bukan namanya itu Muhammad Nur, tapi diambil senus-seduan, akhirnya barakakna naruntuk berangkat ke Tarim, ke Habib Umar Al-Hafiz, sampai ke sini sekarang jadi Kiai Muda. Begitu sejarah yang saya tahu. Jadi itu nama tergantung juga. Jadi pada cengnya setaja nama kedasa sebawa. Bu, boleh? Jadi kita kembali bahwa ini 4 harus dikuasai. Umus Siboyan ada namanya, pasti ada yang punya nama. Allah ada namanya, pasti ada yang punya nama. Siapa itu? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Pagkoga bate mo sompa na kude mo isang imbe. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kau kenal itu Allah. Kristen dia kutanang. Siapa Tuhanmu? Dia bilang Yesus Kristus. Yang mana itu Yesus Kristus? Itu yang disalib. Masih dia bisa menunjukkan yang punya nama menurut keyakinan. Ditanya orang Majusi, siapa Tuhanmu? Dia bilang api. Yang mana itu api? Apa paritangi maridi celak api. Nippon ditanya, siapa Tuhanmu? Dia bilang Nippon orang Jepang, matahari. Yang mana matahari? Yang terbit ketika pagi hari, yang terbenam di sore hari. Ditanya lagi Cina, siapa Tuhanmu? Dwi Kang Im. Sekarang kita ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Yang mana itu Allah? Dia usung. Padahal Allah sampaikan informasi, aku sangat dekat pada dirimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kenapa kau tak cari tahu aku? Kamelo kiliso ini persoalannya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, semua kena. Biar kita tidak mau kena. Kita ini datang dari Allah, jelas. Tapi wa ilaihi rajiun, pertanyaan besar. Di Sumutoko kah? Bulan jago kalau tidak tahu. Saya tanya, kalau kita tidak tahu bisa dipulang? Bisa tidak? Ini Towalia kita tinggalkan, diuji ki, pergi ke Jakarta.
Sampai di Jakarta, jangankan Tomalia, bahasa Bugis hilang. Baru 5 hari di Jakarta, sudah lupa bahasa Bugis. Gue, elu. Dan lupa Pak. Jadi perjalanan ini, nasa Allah Ta'ala. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku. Bukan ciptaan itu. Bukan ciptaan itu. Aku ciptakan, yang diciptakan itu jasad. Tapi ruh, Allah berfirman, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku ke dalam. Faqamu lahu sajidin, barulah disuruh sujud. Jangan perlu Pak Elo kiliswe. Jadi banyak orang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nanti ada orang mati. Padahal innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu sebenarnya sekarang, saat ini, bukan nanti. Pamati neman ni alemu sebelummu mati, mutu qabla an tamut. Nabi menjelaskan, idza aradta an tanzura ila mayyitin yamshi ala wajhil ardi fanzur ila Abi Bakrin. Kalau kamu ingin mengetahui, ingin melihat ada orang sudah mati tapi berjalan di atas permukaan bumi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pandur ila Abi Bakrin, maka tengoklah, pandanglah Abu Bakar As-Siddiq. Mati memang itu. Tapi engkau mau pimuita jumpa sudah mati. Jadi mati di dalam syariat itu al-mufarakatu bainal arwahi wal ajsad, berpisahnya antara tubuh dengan ruh. Tetapi kalau mati hakikat bukan itu. Mati hakikat, faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Tapi salah paham sebahagian orang. Pergi nabom bunuh diri, katanya mati syahid. Padahal yang dimaksud bunuh dirimu, matikan dirimu sebelum datang ajalmu. Karena ajal semua kita ada. Ajal ada 2, mu'allaq dan mubram. Mu'allaq itu yang diketahui oleh para malaikat, khususnya kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un, malaikat Israel. Tetapi ada yang namanya ajal mubram, itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut ahli tafsir, bahwa sesungguhnya 1 tahun sebelum kita meninggal dunia, pada Lailatul Qadar itu sudah ada ketentuan kita. Karena ketentuan, maka daya mati termasuk almarhum Madumani kan jatuh beliau. Seandainya beliau belajar alamatul maut, tanda-tanda kematian, memang alena di dalam kiri rumah. Nah kasih tahu dia seperti Pak Barala di Macopo. Arba'ina yauma, 40 hari sebelum beliau meninggal dunia, di Macopo selesai Isya, dia angkat sopanya keluar. Lalu kemudian berselem, jabatan tangan, Nabi bilang sisa 40 hari. Haji Baso di Jalan Tinumbu, samping Hotel Merpati, dekat pesantren saya An-Nahdhah Layang. Saya murid dari Andre Durut Ki Haji Muhammad Harisa bin Ki Haji Abdul Safar, Allahu yarhamuhu. Ya. Jadi di situ waktu mau meninggal ini Haji Baso, tukang cukur, biasa kita ke Jalan Tinumbu. Biasa yang kuliner itu. Ada di situ namanya ya Hotel Merpati. Samping Hotel Merpati ada lorong kecil. Ada tukang cukur di situ tahun 80-an. Ya. Itu beliau sudah tua. Ya. Itu beliau sebelum meninggal, 1 hari sebelum meninggal, beli memang mikaci. Bagina na isang alena lo.
Nama kada tahu itu kan rahasia Ustaz. Cocok nih rahasia. Aku demo nih. Rahasiakan Allah bagi kamu yang tidak mau tahu. Tapi yang diberitahu oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka bukan rahasia lagi. Makanya kita ini berguru terus. Jangan cuma jasad, tapi juga ruh. Jamak kerja syariah mani bawa. Pak syariah si bawa hakikat dia lawat di pasaran. Syariat ini makanya dibilang ilmu kulit, selalu dibilang ilmu kulit. Kenapa Nabi Isa alaihissalam mengobati penyakit kulit? Betuanlah ada, yaitu Nabi Isa nak burai penyakit syariat. Karena orang hanya terlibat pada syariat, lupa pada ruhnya sendiri, lupa pada ilmu hakikat. Bahwa ini hanyalah tempat, ini yang nampak, ini hanyalah wadah, tetapi ada yang lebih penting daripada itu. Apa dia? Tidak bisa berpisah dari sisi luar, karena dia di dalam, dialah isinya. Makanya saya kalau minta sama Bapak, Pak, minta tolong Pak air minum tak? Minta tolong air minum. Kira-kira air minum langsung dikasih? Tidak. Pasti ada tempatnya. Betul tidak? Pasti makruh. Itulah syariat. Itulah syariat. Tapi yang mau diminum itu air minum. Makanya tidak bisa berpisah. Asy-syari'atu bila hakikatin adilah wal hakikatu bila syariatin batilah. Syariat tanpa hakikat maka apa? Hampa tak bermakna. Iya, karena dia cuma tempat, tidak ada isinya. Mau dia apa? Saya minta air minum dikasih gelas, apa yang mau diminum? Karena syariat tidak ada hakikatnya. Wal hakikatu bila syariatin batilah. Tapi hakikat tanpa syariat, isi tapi tidak ada tempatnya, batil. Kenapa batil? Tidak bisa juga. Kenapa? Perlu tempat. Hebatnya itu sindirannya orang Makassar. Kalau kita berwudu namanya di Bugis jenne. Tapi kalau di Makassar apa nakana angalle jenne sambayang. Itu pertanyaan sebenarnya harus ada di pikiran kita. Kalau angalle jenne sambayang, di mana timbul pertanyaan, di mana ditaruh paling? Kan angalle. Tidak mungkin Pak angalle apa tidak boleh ki. Coba itu syariat dan hakikat. Maka hanya orang dipenuhi oleh keilmuan jasad. Muncul Nabi Isa mengobati penyakit kulit. Penyakit yang hanya ditampakkan saja, tampaknya saja. Dia tidak pernah mencari tahu apa di dalamnya. Kita sholat, asal sholat saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, barmidah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sekarang timbul pertanyaan, magi pakai lebih tak? Enak ji. Karena kalau kita rasa Pak begituan, insya Allah menyameng. Dia tidak akan berat dilaksanakan. Tapi dia sekedar ritual ketika kita tidak tahu isinya. Kapan kita tahu isinya? Barulah dikatakan spiritual. Jadi ada orang sholat hanya menggugurkan kewajiban. Tapi kalau dia tahu itu yang namanya spiritual, maka meski tak diperintah sekalipun, dia enak menjalankannya. Anu manyameng. Makanya nasan dari guru Taki Haji Said Musamma, Allahu yarham. Guru saya yang pertama mengajarkan tasawuf di pesantren. Apa kata beliau? Engkau disuruhi ketika diperintah pergi ke sekolah, diiming-iming dengan gula-gula. Gula-gula. Loko masih kula nak ke gula-gula tirku. Ini kau dapat kalau pergi sekolah. Tapi sekarang timbul pertanyaan, kalau orang sudah tahu arti daripada pendidikan, arti sekolah, pentingnya sekolah, apakah perlu dikasih pi gula-gula baru dia pergi? Begitulah sholat.
Jadi ini yang marhum kodong di sini jijat. Makanya biasa terkadang kita berbicara alamatul maut, tanda-tanda kematian. Banyak tanda kematian itu. Kalau orang mau pergi naik motor, naik mobil, periksa baik-baik. Orang tua dulu biasa menyanyi, tapi nyanyiannya mengandung makna yang tersirat. Runtum bi bulu ruwaya, runtum bi gay adue, ya bulu ede, 2 bulu, 3 bulu ede, bukan itu. Ini ini. Makanya Rasulullah berkata, la'anallahul mutanammisat, Allah melaknat orang yang mencukur bulu mata. Kenapa? Ini tanda. Ya tanda ya, jangan kau cukur. Inilah yang diambil menjadi analogi sehingga bukan cuma itu. Kalau orang sakit, yang kau boleh gemukmu, jangan kau potong kukumu. Karena ada tanda di situ. Ikatan rakor. Ini coba kita lihat, tengok naik ke atas, ada di lihat. Ada di, alhamdulillah. Itu satu tanda itu. Berarti tidak runtuh di bulu ruwayah. Kalau tidak kelihatan itu yang macam-macam. Makanya ada orang kadang kodong karena tidak mengerti, nah kan lu salah kan lu semua baru tato di atas. Akhirnya tato tidak hilang, muncul kembali ini alis, akhirnya apakah nyinna? Alis. Nah taruh di meseng Nabi na paham. Itu saat apa lagi Nabi bilang? Susara bawa karaye. Apa maknanya mulut ini? Kode nama geli ya lagi ede. Tanda-tanda ini. Jadi orang tua dulu Pak, saya buka rahasia kode. Orang tua dulu no elo imam musuh. Nah tariknya dari kiri ke kanan itu lidahnya di atas. Jadi bukan begini. Tapi dari kiri kayak ke kanan. Nah garis. Kalau terasa semua dia nesebok. Coba bayang katoyoloi. Salah satu jenderal. Dena jami saya sebut namanya. Siapa namanya itu jenderal karena kita tahu semua. Jenderal yang hebat. Jenderal yang terkenal termasyhur khususnya di Sulawesi Selatan, ketika beliau berada dekat dari helikopter itu nimendri si bawa judanna tapamagi mundurui. Pertanyaan timbul, kenapa tiba-tiba dia katakan, ajudan kita balik, siap komandan, siap jenderal, balik sekitar 15-20 meter dari helikopter. Hancur helikopter. Apa sebabnya? Naite tandraikor. Makanya orang tua dulu menyatakan, kalau kau minum teh, kau minum kopi, jangan kau langsung teguh, tapi lihat bayanganmu di dalam air tersebut. Nak kumuitay wajah-wajah mukoro. Alhamdulillah. Nak kode muitay. Bahkan salah seorang Habib mengajarkan saya, Nabi itu kalau mau minum, beliau memegang begini caranya. Tapi memutar ini melingkar, jari kelingking di bawah. Apa sebabnya? Untuk mengetahui apa isi ini. Kalau ini dingin di dalam, terus terasa panas di bawah, berarti bermasalah. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini bawang itu. Di nagedo-gedo awang itu. Iya. Kalau ada perahu, kemudian tidak ada bayangannya, yang kinai pasti tenggelam sebentar. Iya, saya buka ini rahasia. Jadi kalau makin tidur makin dibuka itu sedikit rahasianya. Iya, dari Andre Guruta. Ya. Dari yang makin anu lagi, kalau ada orang bilang, saya tidak percaya, sama dengan seperti kemarin saya di Sabutungkan, saya baru di sini Pak.
Baru kak ya. Saya baru sekitar 6-7 tahun di sini di Maros. Sebelumnya saya di Makassar. Jadi makanya orang-orang tidak panggil saya ceramah. Baru saya bilang, ketika saya dipanggil kemarin saya kaget juga. Sebenarnya ada cara saya tapi saya batalkan. Saya minta tolong, saya tidak bisa ini isi, saya ada ini isi di sini. Iya, tahu beliau. Saya kasih tahu ada cara aku di Makassar malam ini. Ya, di Karwisi. Saya kasih teman anggota saya yang lain. Iya, kalau di sini tidak ada kenal ke orang. Iya. Biasa di Padangnya nutongan dan atau sampai saya di Sabutung itu Pak ada haji. Yang kasih di haji. Kau biasa Padang, ajak mu sembuh ya lemu, riwet tumua mula moto. Karena di tempat tidur gitu. Kalau di tempat tidur kau sopolo dirimu, dia biar kau tahu itu. Bilang besi kurusani asa sekolah besi. Kau apa tuh? Kursia, kursani, kurbia, kursani. Saya kasih tahu. Kalau Makassar lain, kurasan. Makanya muncul bacanya itu. Kalau di bahagian goa sampai ke atas, balang kubukung kugalang murak kugat totok kutambaga cerak kupakurung apa sekali dia mene karena buraknya baga latani butua basi kurasa are tunyi na basi na karena latala pupur kusur kau punan uket ke pukunen ku punan uket biscerakku ukum payku. Saya belajar Pak, banyak tempat saya belajar. Kita bilang saya tidak belajar baik secara zahir maupun batin. Baik secara bernampak ada yang tak bernampak. Jadi tadi cuma jangan dipakai itu kalau ada yang menjual-jual ya. Jangan lalu dipakai gitu. Jangan ingat ki. Iya, jangan ingat ki karena mapelah panas itu. Itu juga kapal karena buka kami nyapi kau betul di kapal kami ini karena mangkali kata kiru-kiran kekali tiga benitah dibesak kalak kapal karena buka kapal kapal patu yang kakak mangkanya di kapal full kapal petak pulai. Nggak ditahu. Nah, ini nih kalau Guruta Mangkoso, Guruta Ambok Dalle, Guruta Bilalu, Guruta Imal Lapiu, Guruta Daud Ismail, Guruta Abdul Pak Bajah. Saya terakhir kemarin di Parepare baru meninggal beliau. Cuma di belakang itu tidak tahu. Ya. Ya. Apa dia bilang sama saya tidak percaya kan Pak Ustaz. Selesai saya ceramah di sana suatu ketika beliau duduk di depan saya itu tiba-tiba berdiri menyuruh saya mempersilahkan saya duduk di sampingnya. Apa katanya? Ustaz minta maaf kata B. Kemarin saya tidak percaya sampai kita bilang pakai ini seboi. Tapi jangan lubang yang besar karena kita tidak bertanggung jawab. Saya ambil lubang kecil. Ketika bangun, apa yang terjadi Pak Ustaz? Saya perhati, saya buktikan apa yang kita katakan. Meduk kak, meduk dongok kak. Tiba-tiba jatuh repak. Mak darah Pak. Rahasianya ada di tempat tidur. Makanya kalau bangun tidur jangan sekali-kali. Paling parah ini lubang besar. Kalau tidak percaya silahkan laksanakan sebentar. Saya tidak tanggung jawab kalau ada apa-apa. Kau stop memang makin. Makanya kenapa itu kalau Ramadan banyak kecelakaan? Ya. Guru. Guru terlalu. Ini bener mano. No nak yawa ya. Andre guru tak. Dari jangki. Ya. Jangki pandang enteng. Jadi kita kembali lagi. Ini masih bisa kita lewati karena biasa karena dia nama gelek nak kok mega pikiran ta mega susata mega indrat ta belo di wajah dia gagadui itu tidak magele. Maka cara pembukanya inna a'taina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini andalannya ibu-ibu dipakai kalau menghilangkan bau amisnya ikan. Itu juga yang dipakai untuk kalau misalnya tidak masak kue, itu juga supaya tidak basi, itu juga dipakai.
Tapi saya tidak buka di sini. Panjang, terlalu panjang lah. Iya, tapi. Jadi tahu ini. Kalau satu kali belum terasa, dek panawakin ding. Nah inapa bika dua dibaca. 2 kali insya Allah kembali. 3 kali kalau tidak terasa juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi perhatikan baik-baik. Sampai masuk ke dalam Telaga Al-Kausar. Kalau sudah sampai di sana itu kering kerontang, kau mau menalan tapi tidak, jangan lim. Coba menelan air. Masih bisa? Masih bisa? Kalau masih bisa, alhamdulillah. Kudi nama kedaki atau sinakenos. Makanya orang tua dulu itu Pak ada Andre Gurutta itu napak guru biasa cara untuk memanjangkan umur. Ada beberapa. Mau kita tahu? Pertama, bagi orang yang menyembelih kurban. Biasa gini magiri dimbi, magiri sapi. Jadi ia tuh pisoe yawana ditaruh. Baru baca salawat hidup Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru kita tarik itu. Ketika ditarik sebelum kita memotong, diniakan puang. Palumulumuyak kak kasih daleku. Pak barak kaki ila lengan na puang. Ye nasan. Palampiri sungaku. Ajak tata pamate kak sebelum siruntuk kak. Idul Adha di tahun payima puang. Barulah di foto. Itu satu itu. Insya Allah. Yang kedua, menurut Andre Gurutta, di waktu kita sujud terakhir tarawih terakhir, sujud terakhir tarawih, ya kan? Jadi itu namanya kita biasa tuh di Nurul Ihsan Tumalia. Nakuna ba pahamu imangnya deh. Karena kenapa? Akrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a fihi. Paling terdekat posisi antara hamba dengan Tuhan ada pada waktu sujud, maka perbanyaklah doa di waktu itu. Tapi tidak semua sujud, makanya diambil yang pertengahan. Khairul umuri awsatuha, ambil pertengahan. Kapan dia? Sujud terakhir. Makanya may taitakikur. Aga dilokoro puang ajak lalu tapamati atat tapuang. Gangkan nasiruntuk sujud pacapuran di uluang romalang tahu payimong. 2 sudah 2 ini. 3 laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya terima juga dari Andre Gurutta. Niga baca ibika telur iwatun na pura masam pada subuh dek na mati gangkana arwi na baca si pura sempajang asal ibika telu dek na mati gangkana ele laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 3 kali. Kalau abang guru sekumpul dengan Imam Lapeu pakai 9 kali. Kenapa? Ternyata ada rahasia lagi di sana. Niga baca yehina na baca ayat ini kasrah ya, maka taatlah. Kalau dia guru, taat muridnya, santrinya semua. Ya. Kalau orang tua, taat anaknya semua. Iya, makanya ya ada. Jadi itu rahasianya. Laqad ja'akum
Dan inilah kada ja'akum rasulun min anfusikum, itu adalah juga rahasia pada waktu di bang 4 sudut pada waktu kita masuk rumah baru. Karena inilah yang tiba-tiba hadir pada waktu lahirnya Rasulullah. Ya, tiba-tiba engkai sadaihe 4 sudut Baitullah Ka'bah. Itulah yang menjadi rahasia waktu Nabi bangi 4 sudut di saat kita masuk rumah, yang kita dengar azannya padahal ada bacanya. Yang pertama, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah lagi dibaca. Apa dibaca? Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kayak ini juga berbunyi, ada suara pada saat Rasulullah dilahirkan. Baru mulai Allahu Akbar. Di sudut yang ketiga, laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang keempat, ya ayyuhar rasul balligh anni ma unzila ilaika. Jadi empat ini ia nana sapa tahu biasa, ya, ia masuk tersembunyi. Ini ada ayat ketika lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdengar di 4 sudut Baitullah Ka'bah. Jadi dia di bawang nih, kebiasa ini di bawang Allahu Akbar, kebacana, cakar dulu nih. Kalau sudah cakar duduk, sudah nih bang. Ini kakak kelasku ini di depan. Saya tuh kalau anak Allah, kakak kelas pun saya hormat sama beliau. Ini kakak saya di pesantren. Jadi pertama nak pesantren. Jangan nak masih ini makanya agak si magi. Di nulle mandri anak-anak ini aku. Di rumah caji agak. Di namun caji pegawai aku. Iya saya alhamdulillah berapa kali pulang pergi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Batam, Kupang, Jakarta, Papua, hampir seluruh saya bolak-balik tidak bayar Pak, dibayarkan. Selama di sana alhamdulillah dikasih penghargaan. Kita itu kalau ditanya Kak berapa harganya tiket pos, dia usah nih, dia lihat Kak tiket. Jadi saya biasa itu cuma dihubungi KTP Pak Ustaz, ada lagi panggilan itu. Iya barakana pesantren. Alhamdulillah bendetennya barakana guluta. De uat dingia tetokoi. Makanya kenapa Ustaz kalau ceramah agak lama, Ustaz kelihatan baru memulai percakapan, tidak berani atanna ipuang ini bicara kecuali ada restu dan izin dari Andre Gurutta. Datang beliau mak bicara lo ruang napa kamu bicara. Makanya saya tidak ada konsep dan tak mana tu boleh Andre Gurutta. Itu yang ada, itu yang saya sampaikan. Yang mau tidur silahkan tidur. Iya, dari mana mereka? Cukup saya sampaikan kebenaran. Saya berapa kali menangis dan hampir tiap hari menangis. Hanya untuk kita semua selamat semua. Maka hanya orang-orang yang mementingkan diri sendiri yang menurutnya layak masuk surga baru tidak memperjuangkan kita semua. Makanya di saat hening di tengah malam saya menangis. Apa saya bilang? Ya Allah, Allahumma ghafir lana, ampuni hambamu ini ya Allah. Kami semua ya Allah. Wa ghafir li wali walidaina, tuanku seluruh orang tua yang ada. Wali auladina wa azwajina, seluruh anak-anak dan para istri. Wali jami'il muslimin wal muslimat. Cik mana nih? Dewi seki yang penting angkanya ko tudang. Namun tinroki cakar rudu. Saya mintakan kepada Allah karena saya tidak mau Pak. Maka betapa sunyinya kalau cuma sendirian. Kita ingin bersama di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi apa makanya surugana puangnya tenero engkai na bitakoro. Betapa kita cinta dengan Rasulullah, rindu dengan Rasulullah. Kita mau ketemu dengan beliau.
kesempatan ini kita gunakan, sudah di bawah. Ini tidak lama aja saya bicara, tidak 2 jam, 3 jam. Mau diambil, tidak diambil, saya cuma doakan, ya Allah. Kalau tidak bisa semua mendengar, kasih setengahnya. Tidak bisa setengahnya, ya Allah, sepertiga. Tidak bisa sepertiga, 1/4, ya Allah. Kalau tidak bisa juga, ya Allah, na musik di barangkali ngapuang, cukup. Hasbi Allah, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Karena saya tidak mau menyampaikan hal-hal yang sifatnya dek gaga isena, agak betuana. Sekarang ceramah kosong melompong, mapak dicawa. Sebentar ditanya, ibu bagaimana ceramah? Bagus. Kenapa? Ketawa terus. Apa isinya? Dia using. Agak bokotat. Hati wilisu. Apa yang mau dipakai bekal? Kalau tidak ada kita dapat. Nah begini Rek Guruta mengajarkan kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah tazkiratul maut yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cocok nak bicaraan wi hakiki situngan dapat tomatomano wi tayu sebenarnya. Iya, tapi tidak semua juga orang tua kelihatannya saja tua dari umurnya. Karena ini baru dibuka orang yang lemah tiba-tiba kuat, orang yang sakit tiba-tiba langsung sehat. Orang yang bahkan kehilangan ini langsung tiba-tiba. Iya. Aku ditingkat iya. Pak mati hakiki dipamati adeta dalam hidup ini. Mati sebelum mati. Artinya agak antuatul amanah. Kembalikan amanah. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya kita tidak ada. Engkau kika? Dia kika ada tuh. Bahasanya guru ta sesak masuk wajah-wajah lagi dibuang. Ya. Ini dia kika aga, makanya dikatakan Adam. Nabi siapa pertama? Adam. Tapi 99 Asmaul Husna yang pertama sifat Allah apa? Apa? Ya Allah. Lalu kemudian jangan dulu. Itu 99. Nah, kita masuk lagi yang sifat yang di dalam sifat anunya Allah 20, sifat 20 apa? Ada. Allah wujud kidam baka. Wujud dengan Adam beda. Adam tidak ada, wujud yang ada. Jadi Allah mengesah. Wujud artinya ada. Kita ini tidak ada. Coba buktikan kita ini tidak ada. Sekarang saya mau tanya, ada mata tak? Ada. Kapan kita bikin? Kan tidak ada tuh. Itu saya tidak tahu kapan kita bikin, bagaimana caranya bikin. Nah, kalau kita punya mata, kenapa itu mata tidak bisa kita tahan pakai kacamata? Berkurang sekarang? Berkurang toh? Makanya kenapa itu sebahagian ulama-ulama ambil hikmah pada waktu azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Napain reihi? Dinaikkan ibu jari, tangannya didekatkan ke mulut, baru berkata marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Summa yukabbilu ibhamaihi, lalu kemudian dia kecup sisa, ya, sebahagian dia tiup. Wa yaj'aluhuma ala ainaihi, lalu meletakkan kedua matanya. Lam ya'ma wa lam yarmad abada, tidak akan kena penyakit mata dan tidak akan buta selama-lamanya. Berarti terjadi pun apa kita na pun Allah. Palisu ni si dinero di palisu. Dapat si di palisu. Di panaya manana. Pa iyaro lang ko maate tawe.
Dia nama kita nih, ang kamataan na koro. Tapi dia nama kita. Terbuka saja, tidak terbuka lagi. Ada terbuka, tidak bisa ditutup. Ada begitu. Ada kan? Jadi makanya itu kalau ada orang yang sementara memada, maka apa yang kita lakukan? Pertama, buka bajunya. Ganti bajunya yang bagus. Agak bagus daripada baju yang ini. Yang kedua, jeneriwi. Alilang ini sambayang. Karena barang siapa yang meninggal sementara ada wudunya, mati syahid. Dan syahid itu dirindukan oleh orang-orang. Itulah selalu dikatakan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan bagi orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Nikmat yang mana? Minan nabiyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin. 4 lagi. Salama inatku pura jennik na palbis. Lalu apa lagi? Setelah itu talkinkan dia, lakinu di kalimat la ilaha tapi pacoy iro napas muri napas na supaya nacueri ko. Makanya itulah imamnya imam nagkumas sumpajang ito winange iya tu napasain no napakumatsuy pa iya tu iman na imange de mega to de napano iya wang minri ale na masarak ko ha. Jadi kalau mau ruku turun dulu, Allahu Akbar, tarik lagi naik, Sami Allahu liman hamidah, nyaman lagi. Kita tidak. Bu. Sudah capek. 3 orang tidak capek, yang lain capek. Bacakan la ilaha. Sebahagian bacakan Yasin. La tuqra'u fi kulli amrin asirin illa yassarahullah. Begitu dalam kitab Ibnu Katsir. Hadis dari Rasulullah, tidak dibacakan kepada sesuatu hal yang sesulit apapun kecuali pasti dimudahkan oleh Allah. Bahkan Al-Kapandrita Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu membacakan kitab, saya tidak tahu ambil di mana, tapi dibacakan bahwa di situ 1 huruf di Yasin itu 10.000 malaikat Allah diturunkan. Coba untuk mendoakan orang itu, nakumin madani kalau bisa sembuh, kalau tidak dia meninggal tidak pulang sampai diselesaikan. Bayangkan berapa huruf itu, bukan 83 huruf, 83 ayat. Jadi berapa itu malaikat? Berapa malaikat Allah turun mendoakan. Kemudian ketika meninggal dunia, lihat kadang mata naik ke atas. Ini pengalaman pertama adalah Abu Salamah. Di dalam kitab dikatakan innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh manakala dicabut maka mengikutlah mata naik ke atas. Makanya kalau kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, naiklah di atas di sini. Karena Nabi mengajarkan kita dalam kitab I'anatut Talibin, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masahu wajhahu bi yadihi al-yumna summa qala asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhhib anni al-hamma husna. Ya. Ini saya tidak tulis. Sebenarnya saya ada mau saya bagi, biasa saya begini ada bagi. Tadi itu turun begini. Supaya mata itu tidak naik ke atas. Ya kan? Jadi kalau mata naik ke atas, kita minimal Bismillah ala millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir, sebut namanya.
baru kita tutup. Insya Allah tak tutup. Iya. Tapi ada tonggi itu tangannya nggak mau begini, ada deh. Ada tidak mau begini tangannya tuh, begini dia, turun, tidak mau kita tak begini. Itu mengingatkan tanda-tandanya bahwa ini orang dipanggil sholat, dia tidak pergi sholat. Bahkan biasa tukang yang ada di masjid tidak sembahyang Pak. Rata-rata, saya tidak tahu kalau di sini. Yeah. Bahkan ada orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tandal pu. Besar sekali tandal pu. Nakasinya kayak begini jadinya. Jadi kalau begitu ceritanya, tarik tulang jari kaki, baru ini diperbaiki sambil ini ya, maaf, bukan itu, sambil pasang begini, azankan telinga kanannya, dibangi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai itu dia sudah begini sedakep ya, kawin. Ada yang mati lagi tidak mau sholat. Ada. Makanya memang diajar ki, lo kuma beri jama, magi engkau tu sedih waktu matu, lo kuma tamat di masjid dek mu mak beri jama, diberi jama kiko. Tadinya ko mak mo matanya to ko imamang, yolo na ko pa imam, ditaro makai masih mau ko datang beso. Pondro ko korutaro ko yolo na mo imang ini masih letung bitay magi. Hilanglah di situ nama, hilang profesor, doktor, kiai, haji, ya, hilang semua. Daeng, karaeng, puan-puan, tuan-tuan tidak ada pada waktu itu yang disebut tiga tomatewe, tiwik koy. Dan disebut apa Pak? Lainnya nih, apa mau dibanggakan? Aset tak lagi nih dito putawi makadai. Tiga iya aji anu puang aji anu, tiga puang dia kada tiga tomatewe. Ilok ko mage. Jangan kau terlalu sombong. Gara-gara haji kemudian kau tidak mau pergi. Diundang pernikahan tidak tertulis haji. Telah jelas-jelas di bawah itu, bila nama tidak sesuai tolong dimaafkan. Saya ingat ini tahun berapa itu. Dulu itu tidak ada di bawahnya. Sampai kejadian insiden terjadi di Jalan Tinumbu, Pasar Ciduk. Ya. Saya tidak sebut nama langsung, tapi ini kejadian nyata. Waktu itu ditampar seseorang yang bawa undangan gara-gara salah membuat nama. Dari situlah asalnya sehingga ada tertulis di bawahnya itu. Karena namanya Dem Materu, tetapi tertulis di situ Dem Mataru. Oh, nah, kayaknya Pak Kapung, Mari. Iya kan orang kanan tidak tahu itu. Iya, sama dengan istri saya almarhumah itu kemarin, kalau dengkebo karena dari Sunda itu biasa dibilang dengkebo. Kebo itu di Sunda namanya kerbau, kebo di sini putih. Ya toh, kalau kita bilang datang nih sedeng di Sunda gila. Coba itu. Iya, jadi tidak bisa kita anu, kadang itu bahasanya orang berbeda-beda. Kita hargai saja. Sino masalah malam bengkai hadir. Ini belum Pak kurasa masuk kepada